Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Melati, NIM 4612 Di sini saya ingin mempresentasikan PPT hasil kerja saya yang berjudul Perencanaan Pembangunan Indonesia Era New Normal. Slide pertama, COVID-19 dan masalah kesejahteraan masyarakat. Penyebaran COVID-19 di Indonesia sulit bagi pemerintah untuk menunjukkan perbaikan dan nilai dari pendekatan yang dilakukan. Meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di Indonesia secara signifikan mempengaruhi bantuan pemerintah kepada individu. Slide kedua, dampak COVID-19 dari sisi tenaga kerja dan kemiskinan. Dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19, otoritas publik mengimbau untuk melakukan pemisahan lahan fisik yang akan memiliki jenis pengaruh cascading tersendiri untuk daerah setempat, sehingga tidak semua individu setuju dengan pemberitahuan terlebih dahulu ini, khususnya kelas individu yang tidak berdaya melawan kemelaratan. Slide ketiga, modifikasi strategi menghadapi COVID-19. Berbagai negara telah melakukan pengaturan lockdown, atau dalam kasus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai karantina provinsi untuk membatasi penyebaran wabah ini secara habis-habisan. Tujuannya adalah untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Slide keempat, dampak terhadap perekonomian. Berbagai laporan dari pusat perhatian pada perusahaan-perusahaan yang memutus dampak COVID-19 mengungkapkan bahwa akan terjadi kemacetan ekonomi dunia pada tahun 2020 dan Indonesia tidak kasus khusus kedaruratan kewajiban negara agraris yang terjadi sebelum goncangan COVID-19. Memiliki dua hal yang patut menjadi fokus pembahasan terkait dengan pembahasan penurunan kewajiban negara non-industri pasca goncangan COVID-19. Slide kelima, new normal dan kebijakan penyesuaian PSBB. Indonesia telah melakukan masa reaksi krisis penanganan COVID-19 sejak awal Maret 2020, disusul dengan penyesuaian strategi karantina wilayah dengan PSBB mulai 10 April 2020 di Jakarta, disusul beberapa kota kecil di Jakarta, kemudian disusul berbagai daerah dalam luasan wilayah atau kota yang menunjukkan pola perluasan kasus secara mendasar. Meski strategi PSBB tidak dilakukan secara menyeluruh, sementara di semua daerah, pengaruhnya terhadap keuangan daerah masih terasa di seluruh Indonesia. Otoritas publik belum menetapkan waktu yang pasti kapan pelaksanaan strategi penyesuaian PSBB akan membuahkan hasil. Slide ke-6, syarat new normal dan kebijakan penyesuaian PSBB. Beberapa syarat agar daerah tersebut bisa bermanfaat namun tetap aman dari risiko COVID-19 yaitu: yang pertama, pemanfaatan informasi dan informasi sebagai alasan pengambilan keputusan untuk perubahan PSBB. Yang kedua, perubahan PSBB dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan zona. Yang ketiga, implementasi konvensi kesejahteraan yang parah. Yang keempat, peninjauan kembali pelaksanaan penyesuaian PSBB yang mempertimbangkan pemberlakuan kembali PSBB dengan dampak hambatan yang berwenang penuh dalam hal daerah tidak fokus dalam pelaksanaannya. Slide ke-7, perencanaan pembangunan Indonesia. Episode COVID memaksa semua negara untuk mengkaji ulang rencana kemajuan mereka. Target diubah secara bijaksana, kecurigaan diubah oleh keadaan saat ini, dan kebutuhan program saat umumnya dialihkan ke penanganan wabah COVID-19. Dampak sosial dan finansial yang melanda Indonesia akibat pandemi ini membuat seluruh jajaran pemerintah, baik lokal maupun teritorial, untuk melakukan perbaikan terhadap rancangan-rancangan kemajuan yang telah ditetapkan. Terutama apa yang telah diungkapkan dalam laporan persiapan dan rencana keuangan memikirkan bahwa pada jam memesan tidak mempertimbangkan pandemi dengan imajinasi apapun. Slide ke-8, tujuan perencanaan pembangunan Indonesia. Tujuan rencana kemajuan yaitu: yang pertama, memperkuat kesebargunaan moneter untuk pembangunan yang berkualitas dan tidak memihak. Yang kedua, memperluas wilayah untuk mengurangi dan menjamin nilai. Yang ketiga, memperluas SDM yang berkualitas dan berdaya. Yang keempat, pemberontakan mental dan perubahan sosial. Dan yang kelima, penguatan kerangka kerja untuk membantu pergantian keuangan dan administrasi penting. Keenam, membangun iklim, memperluas fleksibilitas bencana dan perubahan lingkungan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.